Hai guys, ketemu dengan gue Bayu Gue Endah dalam acara kita Beser Bayu Endah Serem. Oke, jadi di segmen kita kali ini kita mau bahas sesuatu yang horor ya Mbak ya. Iya, di segmen kali ini kita akan bahas sesuatu yang horor ataupun misteri-misteri nih, Ya. baik yang sudah terpecahkan atau mungkin yang belum terpecahkan. Iya, bener gitu banget. ya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman pribadi, mungkin penampakan atau pengalaman orang lain gitu. Makanya di konten kali ini emang sedikit berbeda dengan konten kita yang satu lagi gitu. Kalau satu lagi kita cuap-cuap bahas sesuatu yang viral atau bahas sesuatu yang lebih fun kayak gitu Iya, ya. bener. Di sini kita akan bahasnya yang lebih kayak horor dan misteri. Kayaknya agak serius ya di sini Iya. ya. Sebelum kita masuk, jangan lupa ya guys buat di subscribe, like, dan komen channel kita ini. Dan jangan lupa juga di share dan dibagikan ke teman-teman kalian melalui akun sosial media kalian. Yap. Oke. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa dah? Kita kayaknya mau bahas pengalaman kita nih Bay. Iya, jadi di segmen yang pertama ini, besar kita yang episode 1 ini kita akan bahas pengalaman pribadi kita sih berdua. Iya benar. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin ada yang tahu atau mungkin pernah ngalamin juga seperti yang kita alamin gitu loh. Iya. Nah sebelumnya tuh gue pengen nanya dulu nih dah, bahwa pengalaman lo nih melihat mungkin penampakan kayak gitu apa? Gue pernah sih waktu gue kecil beberapa kali lihat penampakan di rumah gue sendiri. Rumah lo di mana sih? Waktu itu gue masih tinggal di Surabaya. Oh itu masih di Surabaya? Itu waktu gue SD. Waktu SD gue pernah tinggal di Surabaya 6 tahun ya gue di Surabaya. Nah itu tuh memang waktu baru pindah ke sana, tetangga-tetangga gue tuh pada bilang ke mak gue ya. Jadi kok mau sih tinggal di situ? Itu kan rumahnya serem, apalah segala macam. Cuman ya nyokap gue nggak percaya gitu kan, karena nyokap gue sendiri pun belum pernah lihat gitu kan. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri, adek gue ngalamin sendiri. Mungkin nyokap gue nggak dikasih lihat, cuman anak-anaknya nih yang dikasih lihat nih waktu di rumah itu ya. Jadi nyokap lo nggak dikasih lihat? Nyokap gue nggak dikasih lihat, aneh banget. Anak-anaknya tapi dikasih lihat. Iya benar. Tapi lo itu pindah ke sana itu rumahnya emang rumah baru lo bikin atau lo beli rumah dari orang? Enggak, itu udah rumah pernah ditempatin orang lain. Oke. Terus Waktu gue pindah ke sana, awalnya sih biasa aja. Menurut gue sih rumahnya tuh enak ya. Cuman begitu gue ngeliat macem-macem kayak gitu ya ngeri juga lama-lama. Untuk gue cuma 6 tahun, ya lumayan sih 6 tahun. Akhirnya gue tadinya tuh gue tinggal di sini. Cuman karena bokap gue tugas ke Surabaya, di Surabaya, akhirnya pindah ke Surabaya. Udah itu pindah ke sini lagi gitu kan. Oh gitu. Emang yang lo lihat apa gitu di rumah lo itu? Gue tuh pernah lihat pocong di situ. Gue pernah lihat juga kayak kereta kencana gitu ya, tiba-tiba itu dia kenapa yang gue lihat kereta kencana nggak tahu. Itu gue kebangun ya jam 4 pagi nih ya, jam 4 pagi tuh gue kebangun, terus gue pengen ke toilet kan. Pengen ke toilet, cuman kalau mau ke toilet biasanya kan lu nyalain lampu ya. Ini gue nggak nyalain lampu luar kayak lampu ruang tengah gitu, nggak gue nyalain. Gue udah ke kamar mandi, yang gue nyalain ya lampu kamar mandi doang. Begitu gue udah selesai, gue mau keluar, itu di ruang tengah gue nih ya, pokoknya deket abis ruang tamu kan ruang tengah nih. Iya. Di situ gue liat kayak ada kereta kencana nih, apaan gitu kan. Pas itu di ruang tamu lo? Di ruang tengah lah, ruang tengah. Jadi maksudnya di dalam rumah? Iya di dalam rumah. Wow. Di dalam rumah baik. Jadi waktu gue liat itu apa kok kayak kereta apa, kereta kayak kereta kencana gitu lah ya pokoknya. Begitu gue ngedip itu berubah jadi pocong, dan ternyata itu kok gue merinding beneran. Iya. Dan ternyata itu gue baru tahu ya, kalau ternyata gue nggak tahu ini yang bener nggak ya yang gue lihat ya, itu pocong itu nggak loncat baik. Terus jadi dia kayak gini ya, ini misalnya pocongnya dia kayak tak, jadi dia nggak loncat, kayak skip, hilang tambah deket kayak gitu baik. Itu gue baru tahu, tetap begitu dia udah mau deket, gue teriak lah baik. Nyokap gue bangun keluar. Itu jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Itu gue kaget sih, gue masih SD ya, gue kelas berapa ya, gue kelas 4 atau kelas 5 lah, gue lupa. Itu sih. Terus selain itu ada lagi nggak yang lo lihat di rumah lo itu? Di rumah itu apa lagi ya? Mungkin adek lo melihat sesuatu yang berbeda. Adek gue juga lihat pocong di dalam mobil.
Dalam mobil? Iya, di dalam. Mobil lo? Enggak lah, mobil bokap gua. Iya, maksudnya mobil Oh iya, bokap lo maksudnya yang iya. diparkir di garasi gitu? Iya. Adek gue lihat pocong ada di dalam mobil, cuman gua Itu nggak malam-malam terlalu- atau abis maghrib. habis maghrib? Abis maghrib dia lihat pocong di dalam mobil gitu. Ya, pokoknya kayaknya apa jangan-jangan di situ pocong ya? Kok gue jadi gue jadi mikir, gue lihat pocong, ada gue lihat pocong, apa iya yang tinggal yang ngehuni di situ tuh pocong gitu kan. Tapi sebelum lo tempatin itu dapat dari kayak tetangga-tetangga itu tempat apa gitu mungkin Enggak ada. Tapi memang tetangga-tetangga gue tuh bilang kalau di situ tuh agak serem. Cuman mereka nggak ada bilang itu bekas apa, nggak ada bekas apa sih kayaknya. Orang itu pas banget depan rumah gue tuh masjid. Oh iya? Iya. Oke. Kayaknya sih gitu ya. Menutup kemungkinan juga sih ya mau Iya sih, maksudnya mau masjid sekalipun. nggak ada hubungannya kali Nggak ya. ada hubungannya juga sih ya. Iya sih. Itu Cuman- berarti pas lo kecil ya di Surabaya? Itu waktu gue kecil. Pokoknya gue sih nggak mau ya kalau misalnya disuruh apa ya, suruh ngeliat kayak gitu. Aduh jangan sampai ya. Cuman. Wait. Hah? Nggak jadi. Bay, apa sih Bay? Bayu bikin. Enggak, gue serius. Ini enggak rekayasa ya guys. Tadi gue kayak ada ngeliat bunyi tuk gitu di sebelah sana. Gue juga denger. Iya kan? Lo denger nggak? Iya, cuman aduh Bay. Makanya tadi gue tiba-tiba denger gitu. Makanya lanjut. Ada lagi nih pengalaman gue waktu gue masih kecil ya. Kayaknya semuanya rata-rata sih waktu gue masih kecil ya. Jadi itu dulu kan gue lahir di Medan. Jadi waktu dulu tuh kayaknya di daerah Sumatera kayak terkenal banget ya cerita tentang Palasik, tau nggak? Oh iya tahu. Palasik itu yang kepala doang ya? Iya, Kepala ini tidak terbang gitu kan? ini Iya, sih tahu. bukan ini ya, bukan sebenarnya bukan setan, kayaknya yang sepengetahuan gue ini kayak orang ilmu ya kan? Iya sih, orang katanya ilmu. begitu. Nah jadi waktu kecil itu nyokap gue mau bawa gue ke rumah sakit, mau imunisasi kalau nggak salah nih ya. Sama nenek gue gitu kan. Ya. Jalanlah ke rumah sakit, terus udah gitu waktu selesai waktu mau balik keluar dari rumah sakit ini papasan lah sama ibu-ibu loh. Terus? Ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini begitu papasan dia nengok ke arah gue kan digendong sama nyokap gue ya. Ibu-ibu ini kayak nengok ke gue, tapi dia tetap jalan nih. Nah sampai kok nyokap gue mungkin namanya orang tua feeling kali ya, nyokap gue kok feelingnya nggak enak, jadi akhirnya udah papasan udah agak jauh, mungkin nyokap gue ngeliat lah ke si ibu-ibu ini. Ternyata lu tahu nggak, ibu-ibu itu masih nengok. Jadi dia udah ngelewatin kita, udah jalan jauh, tapi kepalanya tuh masih nengok gitu ke arah gue. Itu ternyata. Nah di situ nyokap gue curiga, jangan-jangan Palasik nggak ya gitu kan. Nah, Iya karena mereka kan katanya ngincar anak-anak kan? ngincer bayi ya, Ngincar rata-rata bayi, anak-anak gitu Iya, kan. dan ternyata sampai di rumah pas banget abis maghrib itu gue katanya teriak nangis, pokoknya yang nggak sewajarnya bayi nangis lah ya, suaranya beda gitu kan. Sampai akhirnya ya ketahuan lah di situ ternyata gue tuh kena Palasik. Akhirnya nyokap gue bingung ini kayak gimana, dan ya mau nggak mau panggil orang pinter waktu itu. Oh gitu. Panggil orang pinter, akhirnya ya udah alhamdulillah sih ya, maksudnya nggak sampai gimana karena setahu gue orang ilmu Palasik ini kayak mereka kayak dibagi 3 tergantung dari jenis makanannya. Jadi makanannya nih beda-beda nih Bay, jenis makanannya. Pertama mereka ada yang makan bayi yang masih di dalam kandungan, jadi jadinya itu bayi itu lahir tanpa ubun-ubun, akhirnya meninggal gitu kan. Dan yang kedua mereka itu ngisep darah bayi yang udah lahir gitu kan ya. Nah yang ketiga mereka ini makan, gue nggak tahu makan bayi atau apanya yang diisep itu bayi yang udah meninggal, jadi dari kuburannya kayak gitu. Nah itu tuh gue nggak tahu kenapa dibagi jadi 3 jenis, apa tergantung dari ilmu yang mereka dapat juga ya. Kayaknya sih, karena kita tahu Palasik itu juga sepengetahuan gue dan sepembelajaran gue juga emang itu orang ilmu kan. Orang ya, ilmu kayak sebenarnya. ada berbagai macam cara untuk apa ya namanya, syarat-syarat yang harus lo penuhin gitu supaya ilmu lo tetap ada gitu. Gue juga nggak nyangka ternyata gue pernah kena gitu kan. Nyokap Tapi gue tuh waktu ibu-ibu itu melihat lo mungkin lagi nandain lo. iya makanya nyokap gue curiga karena kan di daerah Iya. ya di daerah Sumatera kayaknya dulu tuh masih banyak ya Iya, Palasik. betul. Mungkin kalau di Kalimantan namanya bukan Palasik, Kalimantan setahu gue juga ada namanya Kuyang.
Oh, Beda. gue tahu Puyang tuh, tapi mereka beda. Beda. Beda sama Mungkin Palasik. ininya hampir sama kayak Palanya yang itu jalan-jalan kan ada isi. Betul. Heeh. Kalau gue sih Tuh. itu kan ya. Oke. Kalau Pengalaman gua maksudnya waktu dulu. Kalau gue tuh Kalau apa baik? waktu ini sih, waktu gue masih di Padang. Waktu gue masih stay di Padang itu waktu gue SMA. Mungkin kalian ada yang tahu tentang ini kali ya, gempa 30 September 2009 nya Padang. Ya. Itu waktu itu gue lagi SMA, masih SMA. Cuman gue waktu itu bukan di Padang kotanya, gue itu di Lubuk Sikaping di Pasaman. Jadi kayak udah paling ujungnya Sumatera Barat gitu. Jadi kalau lo mau ke Sumatera Utara nih, mau ke Medan, lo pasti lewat jalur darat tuh ngeliatin daerah gue gitu. Ya. Itu emang gempa yang gede banget guys. Itu gempanya emang gempa terbesar kayaknya. Berarti lo ngerasain ya? Selama gue tinggal di Padang gitu. Jadi bener-bener kan biasanya kan gue tahu di Padang itu emang gempa, hobi gempa Iya, gitu. Tapi kayak gunung. tapi apa namanya nggak pernah sampai yang gue yang tinggal di daerah yang ujung itu kan bener yang kayak berasa banget gitu waktu itu gitu. Jadi katanya kan waktu yang di Padang itu banyak banget gedung yang hancur dong pasti. Iya. Ya kan. Terus masuk salah satunya itu ada namanya Hotel Ambacang. Hotel Ambacang itu roboh. Oh ya? Dan katanya banyak yang meninggal kayak gitu karena tertimpa sama reruntuhan gitu kayak begitu. Dan adalah tuh cerita-cerita katanya sejak kejadian itu tuh kayak tukang ojek yang suka mangkal di sana itu suka ngelihat orang lewat tapi nggak, kakinya hilang satu kayak gitu. Terus misalnya ada tukang ojek juga yang katanya dia bawa ini nih penumpang dari satu tempat nih, berhentinya di depan Hotel Ambacang itu. Terus si tukang ojek itu ngomong katanya kayak Kok berhentinya di sini? Kok berhentinya di sini gitu? Kok berhentinya di sini sih gitu? Terus dia ngomong ke si tukang ojek ini katanya tangan dia ketinggalan di sini. Astaga. Serem banget kan? Kayak, tapi ini hotel masih ada nggak? kok nggak salah udah diperbaiki sih. Udah diperbaiki setahu gue gitu ya. Cuman waktu itu 1 bulan setelah pasca gempa itu gue pernah ke Padang kota. Itu buat kompetisi. Buat kompetisi dan gue nginap di hotel kan. Cuman hotel yang gue nginapin itu adalah di depan hotel, di depan hotel Bumi Minang. Jadi itu ada hotel Bumi Minang, salah satu hotel yang termasuk high class di Padang juga selain Hotel Ambacang ini. Dan ini hotelnya juga ini udah kena dampaknya juga hotel si Bumi Minang ini, cuman nggak separah si Ambacang gitu. Nah gue tuh nginap di hotel yang di depannya Bumi Minang itu gitu. Nah jadi gue emang malam itu kan lagi gabut, nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak gue penasaran aja sih sama keadaan di Hotel Ambacang itu gitu, karena masih 1 bulan. Jangan dia uji nyali. Dan emang bener-bener belum semua bangunan yang dibenerin gitu. Jadi pasca 1 bulan itu tuh pas gue lagi gabut gue datang ke sana. Emang malam itu gue niatin buat ke Hotel Ambacang gitu. Gue pengen ngebuktiin sendiri. Emang udah niat ya Bayu? Iya, gue pengen ngebuktiin sendiri. Cuma ya bukan gimana ya guys gitu. Gue emang bisa dibilang gue bisa ngelihat yang kayak begituan, gue bisa ngerasain yang kayak begituan gitu. Jadi gue mungkin emang semacam kayak uji nyali gitu. Jadi kayak bentar, berarti lo anak indigo nih Bay? Enggak lah, kalau indigo kan lo bisa flashback atau gimana juga kan. Menurut gue sih kayak gitu ya. Gue nggak ngerti sih sebenarnya menurut pengertian indigo itu seperti apa gitu. Cuman coba ya kalau ada yang tahu mungkin boleh komen di kolom komentar. Maksudnya pengertian indigo ini kalau misalnya orang yang bisa ngelihat makhluk halus itu termasuk indigo atau iya, termasuk indigo atau enggak gitu. Karena pribadi gue cuma bisa kayak ngeliat dan gue bisa ngerasain gitu. Jadi gue emang semacam kayak uji nyali ke hotel itu. Uji nyali. Beneran. Dan itu gue ke sana itu naik angkot. Emang sengaja gue naik angkot. Jadi katanya sampai yang waktu gue datang ke situ ya, katanya sampai saat itu pun masih suka angkot yang dikerjain, kayak mereka datang yang naik penuh nih tapi tiba-tiba hilang. Oh ya? Hilang penumpangnya, nggak ada, padahal yang naik penuh gitu. Rugi angkotnya. Nah jadi gue itu memutuskan uji coba yang kayak gue naik dari mana nih tapi yang ngelewatin si hotel Ambacang ini gitu.
bener banget guys, itu di Hotel Lembacang itu jadi ada yang naik. Jadi ada yang naik, beneran. Itu gue pribadi ngalamin sendiri. Jadi pas kita berhenti di Hotel Lembacang itu, di Hotel Lembacang itu ada yang naik 5 orang yang naik. Cewek ada 3, cowok ada 2. Yang gue ingat itu. Terus gue sih udah feeling ya ini kayaknya nggak bener nih yang naik gitu. Cuman gue masih berusaha positive thinking aja waktu itu kan. Lu sendirian waktu itu? Gue sendirian di belakang. Soalnya ada penumpang satu lagi, tapi duduknya di depan sama supir. Iya. Jadi yang kebetulan banget yang di belakang itu cuma gue doang. Waduh. Dan gue emang di belakang supir tuh, belakang tapi yang di belakang supir gitu loh, gitu. Jadi kayak, wah gue feeling udah nggak bener nih 5 orang yang naik nih. Bener aja dong. Kenapa, Bay? Hilang. Hah? Lu lihat hilang? Jadi Serius? gue ngelihat mereka tuh datang. Jadi abang-abangnya tuh sih kayaknya abang-abangnya sih udah tahu ya. Gue nggak ngerti kayaknya abang supirnya udah tahu supir gitu. angkotnya waktu di stop dia berhenti. Supir angkot itu waktu di stop berhenti gitu. Cuman kayaknya mungkin supir angkot di sana udah banyak yang tahu kali ya. Gue nggak ngerti. Pas dia masuk itu sebenarnya gue udah ngerasa wah ini kayak nggak bener gitu. Waduh. Terus gue ngeliat lagi baik-baik makin nggak bener. Emang pas sudah di dalam mobil itu emang makin nggak bener gitu. Jadi yang gue lihat adalah yang naik itu sorry ya guys, ininya hancur. Oh. Tangannya tuh kayak darah ada yang ngalir gitu yang gue lihat. Tapi gue masih berusaha stay cool aja gitu. Cuman gue udah tahu gitu. Cuman ternyata dong pas sudah nyampe di daerah mana ya, daerah pasar apa gue lupa. Emang tempat ngetemnya angkot-angkot gitu. Hilang dong. Astaga. Hilang, beneran hilang. Pas gue lagi ngeliat ke abangnya nih, gue lihat ke belakang lagi mereka hilang. Tapi berarti abang supir angkotnya udah tahu ya? Terus gue langsung ngomong, bang tadi ada gue pura-pura nggak tahu tuh kan. Bang tadi bukannya ada ini ya, ada 5 orang yang naik. Abangnya bilang apa aja, Bang? Udah biasa mas, kata gitu. Jadi mereka ternyata emang udah biasa gitu. Maksudnya dapat kejadian yang kayak ngambil penumpang di depan Hotel Lembacang, tapi pas sudah nyampe di terminalnya hilang gitu. Mereka udah biasa kata gitu. Jadi gue nggak ngerti benar atau tidak. Cuma katanya juga kalau pas ada yang berhenti situ, kalau nggak diambil malah kenapa angkotnya gitu loh, abang supirnya juga kenapa. Tapi berarti ini abang angkotnya nyalinya juga harus ini ya? Iya, kayaknya mereka udah terbiasa. Ya. Karena itu pertama bener-bener gue nyobain sendiri guys, dan itu bener-bener kayak wow, bener sih berarti yang cita-cita orang itu gitu. Ngeri juga ya, maksudnya. Ngeri banget sih, itu menurut gue tuh ngeri banget gitu, maksudnya kayak karena yang gue tahu juga waktu gedungnya itu dibongkar, itu emang kan ada yang bagian susah dibongkar tuh yang bagian kolam renangnya, karena udah tertumpuk sama batu banget, ya kan. Jadi pas dihancurin, jebol kolam renangnya itu, yang keluar airnya itu merah. Waduh. Nah lo tahu itu tuh pas dijebol itu tuh tangan manusia juga keluar. Gila tangan kan? manusia sampai keluar, berarti udah kepotong. Gak mungkin gara-gara kimpit ini ya kayak batuan gitu kali. Iya. Jadi ngeri juga ya. Ini makanya serem sih. Menurut gue itu emang kejadian gempa yang sangat besar di Padang sih menurut gue. Dan emang gue ngerasain sendiri kan, dan gue emang terus untuk membuktikan kata-kata orang juga gue pengen langsung experience sana gitu kan. Dia pengen membuktikan sendiri guys. Anaknya penasaran guys gitu. Gue nggak tahu sih ya, mungkin kalau lo yang nonton juga punya kemampuan kayak bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak bisa tak kasat mata yang orang lain tidak semuanya bisa melihat gitu. Mungkin lo punya keinginan kayak penasaran untuk ngebuktiin kali kan bener atau enggak sih gitu cita-cita orang gitu kan. Nah gue emang tipe orang yang ingin membuktikan penasaran gitu. Jadi ya udah gue buktiin sendiri dan emang bener gitu. Sumpah itu serem banget. Parah sih. Asal kuat mental sih mungkin bisa-bisa aja ya, cuman kalau lo nggak kuat ya jangan coba-coba lah ya. Betul. Dan buat kalian yang pengen tahu makhluk-makhluk seperti itu sebenarnya tidak seperti yang kalian lihat di TV gitu. Jadi kayak bentuknya itu jauh lebih, kalau gue bilang jauh lebih menyeramkan atau mungkin jauh lebih jelek dibanding yang lo tonton yang ada di TV.
Di TV Waduh. itu udah di-upgrade ke versi yang mungkin orang bisa terima dan tidak membuat orang jadi takut or gimana Takut gitu. Karena kalau lo ngeliat yang aslinya itu emang bener-bener. Tapi yang di TV pun udah bisa bikin kita takut ya, gimana yang ini. Iya, makanya di TV aja kan lo bisa bilang lo udah Bisa bilang takut serem, gitu kan, kan. udah serem gitu kan. Dan kalau yang aslinya itu emang lebih menyeramkan lagi sih kalau itu gitu. Atau misalnya kayak lo ngeliat tuyul, kan kalau di TV kan perawakannya tuyul tuh ya udah bocah, terus botak, udah gitu aja gitu kan. Kalau asli itu nggak seperti itu guys gitu. Jadi ya Aslinya kayak gimana, Bay? aslinya Oh. aslinya tuh emang pendek, Memang kecil emang gitu? pendek kecil kayak anak-anak gitu. Cuman mukanya jelek. Jadi mukanya tidak selucu Enggak. di film-film Enggak, gitu. Yang di film masih lucu ya berarti ya? Kalau di film tuh kan masih benar kayak anak-anak gitu kan. Kalau ini enggak. Serem berarti. Bahkan ada tuyul yang punya tanduk. Oh ya? Ada. Gua pernah ngeliat dengan mata kepala gua sendiri. Soalnya ada tuyul yang punya tanduk. Ini gue baru tahu. Ya mungkin sih sebenarnya ada yang bilang juga apa yang dilihat orang tuh berbeda-beda sih sebenarnya gitu. Iya. Yang gue lihat seperti itu gitu. Cuman kalau memang ternyata kalian punya kemampuan seperti itu juga dan yang kalian lihat ternyata berbeda, ya tidak apa-apa gitu. Tidak ada yang salah gitu. Karena sometimes mereka itu menunjukkannya sesuai dengan kuatnya kita sih sebenarnya gitu. Apa Kalau sesuai dengan yang lu pikirin nggak? Karena ada juga yang bilang gitu sesuai dengan. Jadi apa yang kita lihat itu sesuai dengan yang kita pikirin. Jadi ada juga yang bilang tergantung frekuensi kita masing-masing. Misalnya lu jalan berdua sama temen lu liatnya apa, lu liatnya apa, itu bisa berbeda gitu. Iya bisa berbeda gitu. Jadi gue punya temen juga yang bisa ngeliat gituan kan. Jadi di satu objek yang sama itu gue bilang, lo ngeliat apa gitu. Oh, lu nanya ya? Iya gue nanya, lo ngeliat apa di sana? Gue ngeliatnya kayak anak-anak baik gitu kan. Yang gue lihat justru cewek gitu. Padahal objek yang kita lihat sama gitu. Objek Berarti yang kita lihat sama. ini iya bener-bener berbeda berarti ya. Berarti Iya, tergantung tergantung masing-masing orang. Masing-masing orang sih kayak gitu. Ya gue sih nggak se-expert orang-orang yang memang memperdalam ilmu ituannya ya gitu. Kalau gue kan emang ya udah gue sebatas cukup gue bisa melihat dan gue tahu aja udahlah gitu gitu. Karena kalau lebih juga gue kayak agak males juga sih gitu. Itu aja sih. Ngeri juga ya. Oh. Jadi itu guys pengalaman pribadi ya pengalaman pribadi itu ini benar-benar segmen yang kali ini tuh pengalaman pribadi gue dan pengalaman pribadinya Endah gitu. Kalau kalian emang punya pengalaman yang sama pernah ngeliat sesuatu kayak gitu kan boleh share di komen sih gitu. Dan kalau emang kalian punya cerita atau kalian punya misteri atau kalian punya mitos-mitos di daerah kalian yang yang menarik untuk dibahas gitu. Kalian boleh lo share di komen atau boleh email ke kita juga. Jadi nanti bisa kita bacain juga, bisa kita ceritain juga cerita dari kalian. Bisa kita analisis juga gitu dan kita ceritain juga cerita dari kalian gitu. Kita sangat welcome sih ya, sangat menerima sih gitu. Itu aja sih guys gitu. Oke. Apa dong? Oke, sampai di sini dulu ya guys ya. Tunggu next video serem kita yang lainnya di acara. Biasa. Jadi di segmen ini kita selesai. Terus jangan lupa ya untuk di subscribe, di share, di like, di komen gitu. Biar membantu channel kita buat berkembang juga sih gitu. Dan orang lebih banyak yang nonton dan kalian juga nggak ketinggalan dengan update-updatean video kita. Gitu aja. Oke, gitu aja ya. Thank you ya guys sudah mau nonton dan mampir ke channel kita. Thank you banget guys. Gue Endah. Salah ada tuh kan gue. Gue Bayu. Gue Endah. Kita pamit. Bye-bye. Bye.